Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang domir, ya, ismud domir. Apa itu ismud domir? Ini adalah bagian penting ketika kita ingin belajar bahasa Arab. Materi kita hari ini materi Zoom, kemudian nanti ada latihan. Nah, latihan ini nanti ada yang bersifat mengisi kuis, tapi belum saya upload. Kemudian nanti tugas yang berikutnya adalah menghafal. Hafalan nanti dalam bentuk video, karena memang harus dihafal. Kalau tidak dihafal nggak bisa. Oke, saya jelaskan. Apa itu domir? Domir itu secara etimologi dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Jadi kata ganti orang. Kata ganti benda juga bisa. Karena benda di dalam bahasa Arab itu ada laki-laki dan perempuan. Menurut istilah, suatu isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat. Aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai kata ganti untuk menunjukkan aku, kita, kami, dia, dan mereka. Aku ini adalah kata ganti tunggal. Kita adalah kata ganti jamak. Orang pertama jamak, ini orang pertama tunggal. Kami juga adalah jamak, sama seperti kita. Kemudian dia orang ketiga, mereka orang ketiga. Tapi ada laki-laki dan ada perempuan. Nanti akan kita lihat. Nah, ismud dhamir ini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat ini adalah isim yang sudah jelas. Jadi dia identitasnya jelas. Ma'rifat itu diketahui. Laki-laki atau dia perempuan, itu sudah jelas. Sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab, ismud dhamir itu didefinisikan ad-dhamiru huwa ismun ma'rifah yadullu 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Jadi dhamir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan terhadap pembicara orang pertama, au mukhatab lawan bicara orang kedua, au ghaib atau orang ketiga, orang yang tidak kelihatan. Dhamir ini kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Kita lihat. Nah, dia terbagi menjadi 3. Ada dhamir munfasil. Munfasil itu artinya fasolah, yang tersambung. Jadi tersambung. Muttasil, terputus atau terpisah. Mustatir, dia nanti domirnya nanti kita lihat bagaimana antara tersambung tak tersambung. Saya sulit juga mendefinisikannya. Kita lihat nanti definisinya. Yang pertama domir munfasil. Domir munfasil suatu jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Jadi munfasil itu terpisah, fasolah terpisah, faslun kelas. Jadi kelas itu memisah-misah. Apa yang disebut dengan domir munfasil? Nah, ini ada jenisnya tunggal, ada double atau dua, musanna, ada jamak yang kemarin kita sudah pelajari. Domir yang tunggal itu huwa, hiya, anta, anti, ana. Huwa tunggal, dia huwa ini dua, dia laki-laki, ya laki-laki ini. Pa ini laki-laki nih, orang ketiga, ini artinya dia. Dia perempuan, pi, orang ketiga perempuan, dia perempuan. Anta, orang kedua pa, jadi engkau artinya. Anti, orang kedua pi, perempuan. Ana adalah orang kesatu. Pa dan pi sama. Jadi saya menunjukkan itu, saya laki-laki, saya perempuan, ana sama. Ana. Kalau ada yang mungkin Anda ente itu gimana Pak? Ente itu dari anta. Cuma itu bahasa prokem Arab aja.
Nggak ada dalam kitabnya ente itu nggak ada. Adanya anta. Sama itu bahasa prokemnya aja, bahasa gaulnya. Ente gitu. Anta aslinya. Ya, kemudian yang double yang menunjukkan musanna dua orang, huma ini sama ya. Orang ketiga papinya sama, huma juga. Jadi double, laki perempuan, perempuan, laki-laki dan laki-laki, huma semua. Jadi berduanya boleh siapa saja gabungannya. Antuma, nah ini berdua juga, tapi untuk orang kedua. Jadi engkau berdua, kalau ini kamu berdua. Ini kalian berdua. Antuma ini adalah orang kedua. Kalau tadi kan orang ketiga nih. Ini orang kedua. Untuk pa antuma, untuk pi-nya juga antuma, sama juga. Jadi gampang ingatnya yang bagian kedua nih. Kemudian jamak, ya, jamak. Hum itu adalah untuk mereka lil ghaib, ya, mereka lil ghaib. Yang ketiga pa, ya, jadi orang ketiga, hum, laki-laki. Hunna, perempuan. Pi, orang ketiga. Antum itu kalian laki-laki. Nah, tapi bahasa Arab ini kan sama kayak bahasa Indonesia. Kalau untuk menghormati orang, kalau dia laki-laki kan antum. Ustadz, antum mau kemana Ustadz? Maka disebut antum, tidak anta. Kamu jadi. Kalau ini kan antum, ini kan jamak. Mestinya kan ini anta. Tapi kan kurang sopan. Anta mau kemana Ustadz? Tapi kalau Ustadz biasanya antum. Penghormatan. Lil ikhtiram. Antunna itu untuk perempuan. Jadi antunna untuk perempuan. Lalu kemudian nahnu ini untuk pembicara. Jadi nahnu kami artinya lil mutakallim. Oke ya. Nah, di dalam menghafalnya ini ada urutan. Biasanya begini urutannya dari atas ke samping. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua perempuan. Engkau berdua entah laki-laki atau perempuan, muka engkau berdua huma nih. Jadi sama karena dia sama, pa sama, pi sama kan. Jadi huwa, huma, hum, mereka laki-laki. Jadi orang ketiga untuk laki-laki. Huwa, huma, hum. Kemudian yang kedua untuk perempuan nih. Iya, huma, hunna. Iya, dia perempuan. Mereka engkau berdua. Ini mereka perempuan. Iya, huma, hunna. Ini orang ketiga. Ini orang kedua. Lawan bicara. Anta, antuma, antum. Anta, engkau. Antuma, engkau berdua. Antum, kalian semua. Banyak. Antum, kalian semua. Anti, engkau perempuan. Antuma, engkau berdua. Laki-laki boleh, perempuan boleh karena sama nih. Antunna, mereka, engkau, kalian artinya kalian semua perempuan. Lil mukhatabah. Ya, mukhatab, arti mukhatab ini lawan bicara. Kalau ghaib tadi orang ketiga, ghaib ya, ghaib, tidak kelihatan. Kalau mutakalim ini pembicara. Ini simbolnya. Nah, jadi anti, antuma, antunna. Ana, saya, nahnu, kami. Ini yang nanti harus Anda hafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Ini harus dihafalkan. Selain hafal, paham. Jadi urutannya huwa, huma, hum. Dia laki-laki. Hiya, huma, hunna. Dia perempuan. Anta, antuma, antum, engkau laki-laki. Anti, antuma, antuna, engkau perempuan. Ana, nahnu, tunggal, saya dan kami. Ini nanti dihafalkan dengan pemahaman. Jadi huwa, huma, hum. Jadi ketika sudah dihafal, huwa dia laki-laki, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki, iya dia perempuan, huma dia berdua, huna mereka berdua, anta antuma antum engkau laki-laki, antuma engkau berdua, antum
mereka, anti, antuma, antunna, engkau perempuan, engkau berdua, dan mereka berdua, ana dan nahnu. Oke, baik. Selanjutnya ini dalam arti ya. Jadi huwa dia seorang laki-laki, huma mereka dua orang laki-laki atau perempuan, hum mereka para lelaki, anta kamu seorang laki-laki, antum kalian para lelaki. Oke, contoh kalimat dhamir dalam contohnya huwa ustazun ya. Jadi huwa ustazun, dia laki-laki seorang guru, berarti dia laki-laki. Huwa ustazun. Ana muslimun. Nah, huwa ustazun ini laki-laki. Kalau perempuan, hiya ustazatun. Hiya ustazatun. Tadi huwa ini kan huwa ustazun, huma ustazani. Kemarin kita belajar tentang bagaimana berdua. Huma ustazani, hum asatiz. Asatiz ini harus jamak juga, karena asatiz ini adalah jamak taksir ya. Atau dia asatiza, jadi dia jamaknya. Jadi kalimatnya juga diubah ya. Sementara ini ana muslimun, nahnu muslimuna, dijamakkan perubahannya. Ana muslimun, nahnu kami muslimuna. Jadi cara perubahannya gandeng dengan kemarin. Nah ini yang kedua, dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir muttasil, suatu jenis dhamir yang dalam penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Contoh dhamir muttasil adalah, kita ambil dari kataba yaktubu ya, menulis. Nah, untuk orang tunggal dari bukan kataba ya, dari isim. Kita ambil isim nih. Kitabun, dari kitabun. Jadi untuk menunjukkan kitabnya seorang laki-laki itu muttasil artinya bersambung. Kalau tadi kan yang terpisah. Nah, kitabuhu gantinya adalah hu. Hu ini yang menunjukkan huwa. Nah, yang untuk menunjukkan huwa tadi adalah hu, ha besar. Kitabuhu berarti kitabnya laki-laki. Paham ya, ingat ya. Kemudian kalau menunjukkan untuk kitab mereka dia berdua, kitabuhuma tambah huma. Jadi tadi kan huwa gantinya hu. Huma gantinya tetap huma. Kitabuhuma. Nah, huwa, huma, hum. Maka yang bentuk yang ketiga jamaknya kitabuhum. Berarti kitab mereka para lelaki. Ini huwa, ini huma, ini hum. Huwa, huma, hum. Jadi kalau di dalam kalimat digandengkan, disambungkan, kitabnya laki-laki, tidak kitabuhuwa, tetapi kitabuhu. Itu ya, diganti huruf H saja. Kalau berdua kitabuhuma. Kalau jamak kitabuhum. Ini kalau jamaknya. Oke, ini untuk pa laki-laki. Untuk perempuan, pi. Kalau ini kitabuhu, ini kitabuha, ha. Kalau Anda ingat dengan satu lafal yang sering, misalnya Allahumma ufir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Hu kan, berarti dia laki-laki. Kalau perempuan kan pakai ha. Allahumma ufir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Itulah yang disebut dhamir muttasil, kata ganti orang yang tersambung. Kitabuha. Kalau berdua kitabuhuma. Kalau jamaknya kitabuhunna. Kitabuhunna.
Oke. Kemudian untuk orang kedua, bukumu. Nah, tapi laki-laki, kita buka. Ya, kita buka. Jadi engkau laki-laki, kita buka. Haza kita buka. Ini kitabmu, ini bukumu. Haza kita buka. Haza qalamuka, ini penamu. Ka menunjukkan anta. Ka menunjukkan anta. Kemudian kalau menunjukkan berdua, kalian berdua, kita bukuma. Kita bukuma, ya. Jadi kita bukuma. Ini menunjukkan berdua. Kalau menunjukkan jamak, maka kita bukum. Kita bukum, ya. Kum, ini menunjukkan kita bukum. Ada kita bukum ini kitab kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Kum kan menunjukkan kalian. Nah, kalau tadi kalau laki-laki adalah kita buka, maka perempuan tinggal ubah aja kita buki. Jadi ini tadi anta, antuma, antum, ini anti, antuma, antuna. Nah, kita anti untuk kitab engkau perempuan, maka ki lambangnya. Jadi kita buki, kola muki, saya rotuki. Jadi ditambah ki. Ingat, kalau engkau laki-laki ka, kalau engkau perempuan ki. Ini untuk kata ganti yang bersambung, ya. Bersambung. Kita bukuma, kalau untuk menunjukkan engkau berdua, ini kitab engkau berdua. Ini menunjukkan kita bukunna. Jadi kitab kalian perempuan semuanya. Jadi jamak. Nah, bagaimana Pak kalau untuk menunjukkan ini bukuku? Nah, ini kan ana tadi. Ana, nahnu. Di dalam dhamir munfasil yang terpisah. Yang tergabung, yang tersambung, dia menunjukkan kita pakai huruf iya ujungnya. Banyak dikasih huruf iya mati. Kita kolami, tinggal ditambahkan huruf iya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ayat itu menunjukkan saya. Kita milikku, ya. Kalau menunjukkan kita buna. Pakai huruf nun ditambahin alif, kita buna. Ya, kita buna. Oke, ini menunjukkan saya, ana ini menunjukkan nahnu. Selanjutnya, ini tadi artinya keterangan kita buku milik laki-laki itu, ya. Kita artinya kitabnya nih, tapi nya itu adalah laki-laki gitu. Kita buhunna ini menunjukkan buku milik perempuan, mereka. Ini tunggal, ini jamak. Kita buna, buku kami. Ini artinya. Seperti ini, ya. Sekarang domir yang ketiga, kata ganti yang ketiga, yang mustatir. Adalah domir, suatu jenis domir yang tidak tertulis. Mustatir itu tidak tertulis dalam kalimat, namun tersembunyi dalam suatu kata. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Kita lihat di mana tersembunyinya. Domir mustatir juga terbagi menjadi dua macam. Domir mustatir wujuban, domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban adalah suatu domir yang tidak dapat digantikan oleh isim domir yang mempunyai makna sama. Contohnya pada kata uktub. Nah, uktub, ya. Uktub merupakan fi'il amar, di mana di dalamnya terdapat domir anta. Jadi sebetulnya di sini walaupun tidak disebutkan, ada kalimat anta di sini. Uktub anta mestinya begitu. Tapi dia mustatir. Kalau sudah pakai uktub, itu berarti tulislah. Berarti engkau orang kedua, kan perintahnya begitu. Masa tulislah nyuruh orang nggak ada, goib, nggak mungkin. Atau uktub, tulislah untuk ana, nggak mungkin. Tapi uktub itu adalah perintah untuk orang kedua. Uktub. Izhab, pergilah. Ya. Domir mustatir jawazan adalah suatu domir yang dapat digantikan oleh isim domir yang semakna. Ya.
Semua fi'il madhi dan mudhari' termasuk dalam domir mustatir jawaz. Jadi domir mustatir jawaz ini nampak di dalam fi'lun madhi mudhari'. Nanti misalnya fi'il madhi dan mudhari', doroba itu pasti huwa. Doroba itu pasti huwa. Jadi doroba itu pasti dia telah memukul. Ya. Kemudian doroba yadribu. Yadribu itu adalah dia juga. Itu dalam domir mustatir jawaz. Yang bisa digantikan ya. Huwa yadribu misalnya. Ana aktubu. Nanti kita belajar fi'il pergantiannya. Nah, demikian penjelasan domir. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita mengenai bahasa Arab. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, ini masih ada waktu untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka pertanyaan ini. Masih ada kesempatan untuk kita semua. Sebelum saya akhiri. Silakan. Sementara saya nunggu tanya nanti langsung ya. Jadi kata ganti ya, kata ganti. Nah, kata ganti ini kan ada 3. Ada kata ganti yang tersambung, yang terpisah. Ada kata ganti yang tersambung. Ada kata ganti yang tidak nampak. Statir tadi, yang tidak nampak. Tapi ada orangnya di situ. Kata ganti yang terpisah itu adalah huwa huma hum. Iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi ini kata ganti orang. Kalau dia tersambung biasanya dia ada di dalam kata sambungan. Misalnya ini ibumu, haza ummuka, haza ummuki. Mana ibu dia? Aina ummuhu, laki-laki. Mana ibu dia perempuan? Aina ummuha. Jadi menunjukkan itu. Atau mana rumah kalian? Aina baitukum. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, aina baitukunna. Kalau untuk mereka berdua, aina baitukuma. Mana rumah kalian berdua? Jadi seperti itu. Aina zaujuka. Mana suamimu? Zaujun suami. Zaujatun istri. Jadi tinggal tambah tun aja. Kalau yang muannas tambah tun berarti tunya yang disambungkan. Aina zaujatuki? Mana istrimu? Aina zaujatuki? Mana istrimu? Aina zaujatuka? Pasti gitu pertanyaannya. Kayaknya yang ditanyakan istri. Yang nanya ke kak. Kalau aina zaujatuki berarti perempuan punya istri perempuan gitu kan. Oke. Nah, itu kata ganti yang nyambung. Nah, kemudian yang tadi kata ganti mustatir itu adalah kata ganti yang tidak nampak disebutkan. Misalnya tadi pergilah, izhab. Nah, izhab itu menunjukkan engkau. Tapi kalau untuk menunjukkan mereka, pergilah mereka semua. Izhabu ya. Izhabu. Jadi nah ini nanti kita hafalkan. Karena kalau tidak dihafalkan ya sulit memahaminya. Seperti tadi nanti huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Tapi jangan cuma hafal. Ketika nyebut huwa huma hum, kebayang huwa huma hum. Ini untuk laki-laki. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua, hum mereka laki-laki, dia perempuan, huma dia berdua perempuan, hunna mereka perempuan, anta engkau laki-laki, antuma engkau berdua, antum kalian, anti antuma antuna ana nahnu.